Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Ihsan, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 dengan nomor PPG 201699618978 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mengampu mata pelajaran Teknik Pemesinan di SMK Murotomo Purwokerto. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Oke, silakan disiapkan dulu. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin baru sampai di pelajaran pemrograman CNC Milling ya. Untuk kali ini nanti kita akan mencoba pelajaran dengan metode pemrograman CAM ya. Nanti kita akan belajar mengenai CAM ya. Sebelumnya Pak Guru absen dulu ya. Abidia juga, Ahmad Syahul, Ahmad Sidik, Abu, Arya, Dwi Ramadhani, Gari, Ila, Sarif, Ibar, Arif, Rizky, Rizno, ya ada semua ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini ya, jadi saya Pak Guru sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Kali ini kita akan belajar mengenai import pemrograman dari software CAM. Nanti tujuannya itu siswa dapat mengaplikasikan import pemrograman dari software CAM pada pembuatan produk di mesin CNC Milling dengan benar ya. Nanti diharapkan kalian bisa memilih program yang tepat ya, kaitannya dengan pembuatan produk. Nanti Pak Guru contohkan seperti ini produknya, nanti yang akan kalian buat. Nah, nanti Pak Guru juga akan bentuk kelompok, kemudian setiap kelompok akan Pak Guru kasih LKPD dan juga jobdesk, kemudian section untuk pengerjaan di mesinnya. Sebelum Pak Guru lanjutkan ya, Pak Guru tanya dulu nih kaitannya dengan CNC Milling ya. Apa yang kalian ketahui tentang pemrograman dengan software CAM di mesin CNC Milling? Ya, kira-kira apa? Sudah tahu belum nih? Bisa dijelaskan, Mas Abdi? Tahu ya. Terus bagaimana sih cara import pemrograman dari software CAM ke mesin? Caranya ada yang tahu? Menggunakan flashdisk, betul. Kemudian sebelum di copy nanti ada beberapa cara yang harus dilakukan. Nanti Pak Guru kasih materi dulu penjelasan kaitannya dengan cara memilih urutan toolpad-nya yang betul, kemudian bagaimana sih cara memindahkan programnya ke mesin sesuai dengan urutannya biar nanti produknya bisa terbentuk dengan sempurna seperti ini ya. Oke, sebelum nanti dimulai Pak Guru akan memberikan gambar ya. Gambarnya bisa Pak Guru sudah siapkan di komputer kalian, coba dilihat gambarnya karena di monitor kurang jelas ya, nanti sudah saya tekan. Sudah dilihat gambarnya? Yang gambar ya. Itu gambar apa kira-kira? Mall ya? Mall ya. Mall bukan mall tempat belanja ya. Mall itu kalau di pemesinan adalah
bahasa gampangnya adalah cetakan. Ya. Nah, nanti untuk pembuatan MOL seperti itu tidak bisa membuat program seperti yang pelajaran yang kemarin. Ya. Makanya hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat program yang begitu kompleksnya seperti itu ya. Biar nanti kalian bisa membentuk produk seperti itu kurang lebih. Ya. Nah, dari gambar itu ya, Pak Guru akan memberikan asesmen awal nih. Ya, pertama bagaimana bentuk dan pembuatan program untuk pembuatan MOL yang satu ini? Bagaimana bentuknya? Rumit nggak kira-kira? Rumit ya? Rumit. Kemudian bagaimana cara importnya? Nanti juga yang ini termasuk juga dalam pembelajaran hari ini. Kita akan coba mengimport program. Programnya sedikit mirip dengan MOL ya, tapi nanti kita basicnya untuk pembelajaran yang lebih singkat lagi. Ya, karena membuat MOL itu butuh waktu yang lama ya. Ada yang bisa sampai sehari, ada yang 2 hari, ada bahkan sampai dengan 1 minggu untuk prosesnya mesin tidak berhenti. Oke, nanti Pak Guru akan membentuk kelompok kalian ya, untuk mempelajari masalah. Nanti Pak Guru akan kasih masalah, terus kemudian kalian cari solusinya, kemudian kita praktekkan di mesin untuk eksekusinya. Untuk pembuatan kelompok saya buat masing-masing kelompok adalah 4 anak saja ya. Ini sudah sesuai ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah ini sudah 4. Nanti satu kelompok Pak Guru sudah siapkan 1 komputer, di mana di situ sudah saya siapkan berbagai macam jenis pemrograman. Nanti kalian tugasnya adalah menyusun program itu bagaimana semestinya biar nanti terbentuk produk yang seperti ini ya. Oke. Untuk lanjutkan pelajarannya, nanti Pak Guru saya kasih video dulu, bisa dilihat. Nah, di sini ada video, di komputer juga sudah saya siapkan, nanti monitor di sana kurang jelas, bisa dilihat videonya. Nah, video itu pembuatan apa ini, Mas? MOL ya, cetakan. Ya. Kira-kira program itu bisa dibuat secara manual apa enggak? Bisa, tapi sangat susah ya, dan sangat membutuhkan waktu yang lama dan tingkat kesalahannya sangat tinggi ya. Makanya masalah seperti ini tidak bisa dibuat dengan program yang sederhana dengan membuat secara urutan seperti pelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membuat program-program yang lebih rumit. Nah, program itu akan dituangkan bentuknya seperti itu ya. Ya, cukup jelas untuk videonya ya. Berikutnya, Pak Guru akan memberikan kata PD. Nah, ini Pak Guru langsung bagi saja per kelompok. Nanti kalian diskusikan dengan satu kelompok. Kaitannya dengan tugas yang Pak Guru siapkan. Tugas pertama yang LKPD 1 ya. Ini untuk yang kelompok 1. Kelompok 1 akan menyiapkan produk. Pak Guru sudah siapkan gambarnya. Tujuan kalian bagaimana sih kalian memproses produk seperti ini. Jadi produk seperti ini sudah saya buat jadi 3 kali proses. Nanti setiap kelompok akan menyelesaikan satu proses ya. Yang kelompok 1 proses 1, kelompok 2 ya proses 2, kelompok 3 nanti proses 3 untuk finishing. Ya. Saya jelaskan dulu untuk yang LKPD proses 1. Proses 1 seperti ini. Nanti tugas kalian akan diskusi toolpath apa saja yang akan muncul di program bentuk program seperti ini. Ya. Nanti Pak Guru akan kasih arahan dulu materi tentang pemrograman atau toolpath yang ada di camp ya. Berikutnya setelah disusun di camp, kalian G-code-nya di post. Nanti cara postingnya Pak Guru juga akan jelaskan, materinya juga akan saya share juga di grup WA, kemudian saya juga akan tampilkan di monitor. Nah, setelah disusun G-code-nya, terus di post menjadi G-code, kalian tugasnya berikutnya adalah mengcopy program itu ke dalam flash disk, kemudian ditransfer ke mesin masing-masing. Untuk kelompok 1 gunakan mesin CandyDSE, mesin 2 menggunakan FileMaster, kelompok 3 menggunakan mesin Respo. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini untuknya proses 1. Sesuaikan dengan gambarnya, nanti kalian bisa lihat di komputernya toolpath-nya yang sesuai dengan gambar ini. Berikutnya yang kelompok 2 mengerjakan proses 2. Proses 2 seperti ini ya.
Silakan nanti hasil pekerjaannya ditulis di lembar jawab di belakang, kaitannya dengan laporan, terus juga susunan toolpad-nya sampai dengan nanti dipresentasikan di depan. Di sini sudah ada tugas-tugasnya, tinggal diikuti saja. Ya. Kemudian yang proses juga sama, nanti kurang lebih seperti ini, hanya beda di gambarnya saja. Terus kemudian selain dari LKPD, nanti Pak Guru akan sediakan job sheet ini sebagai panduan kalian mengerjakan benda tersebut di mesin yang sudah dibagikan. Ya. Jadi ini untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Di sini sudah ada kaitannya dengan apa namanya tujuan, kemudian alat bahan, kemudian keselamatan kerja sampai dengan apa namanya langkah-langkah untuk pengoperasian mesin. Nah, untuk pengoperasiannya caranya disesuaikan dengan LKPD masing-masing yang sudah kalian buat. Ya. Berikutnya untuk kelompoknya ini saya langsung bagi saja. Terus yang lain ini ada checklist juga, saya lupa menjelaskannya. Checklist ini nanti adalah hasil dari produk yang kalian buat itu memenuhi kriteria dari gambar kerja atau tidak. Nanti gambar kerja juga ada di belakangnya, sudah saya siapkan semua. Ini checklistnya sudah saya sesuaikan dengan proses yang kalian lakukan. Kalau proses 1 ya berarti checklist proses 1, ya. Ini checklist proses 2 ya proses 2. Ya. Nanti kalian isi, kemudian buat laporan, terus dilaporkan di depan kelas untuk dipresentasikan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Ini saya bagi dulu yang kelompok 2, topiknya. Kelompok 3 LKPD, kelompok 2 LKPD, kelompok 1 LKPD, job sheet kelompok 3, kemudian ini adalah job sheet kelompok 1. Ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, Pak Guru akan memberikan penguatan materi kaitannya dengan import pemrograman ini. Ya. Nanti bagaimana caranya, kemudian ada beberapa toolpad yang harus dikerjakan, nanti saya akan sampaikan di depan. Kemudian saya ingatkan lagi sebelum berakhir nanti ada evaluasi mandiri. Pak Guru akan memberikan tes berupa tes individu yang untuk mengukur kemampuan kalian masing-masing. Ya. Terus kemudian nanti juga Pak Guru akan memberikan survei. Ya. Saya jelaskan dulu kaitannya dengan ini, videonya cukup ya, saya stop dulu. Oke, bisa dilihat di layar proyektor. Di sini saya sudah menyiapkan poin-poin, ya, poin-poin kaitannya dengan apa namanya import pemrograman dari CAM. Ya. Nah, kenapa CAM? Ya, karena software CAM itu cukup lumayan banyak ya. Jadi saya tidak menyebutkan produk tertentu ya. Saya hanya ngomong CAM saja. Ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan kaitannya dengan apa namanya import CAM. Pertama, definisi toolpad, kemudian post toolpad, mengubah nempel NC, kemudian proses post toolpad atau import pemrograman. Pertama, definisi toolpad ya. Nah, ada yang sudah tahu toolpad? Nah, di situ ada di PowerPoint juga Pak Guru sudah saya siapkan di materinya di komputer masing-masing, ataupun nanti kalian bisa browsing. Materi juga akan saya Pak Guru kasih ya untuk bahan bacaan sebagai referensi kalian mengerjakan LKPD ya. Toolpad itu adalah pembuatan lintasan program dengan berbagai metode ya. Lintasan tool itu adalah alat, pad itu adalah lintasan. Kalau pengen dipisah ya satu-satu ya, itu adalah namanya toolpad. Intinya kalian kalau membuat program harus sesuai dengan lintasan gambar yang diinginkan. Nah, beberapa jenis toolpad atau metode toolpad yang sering dipakai di teknik pemesinan pertama yaitu program passing atau toolpad passing ya, yang kita kenal ya, untuk membuat bagian atasnya ya. Kemudian ada toolpad drilling atau pengeboran. Ada juga toolpad area mill untuk penghabisan sisa bahan yang akan yang tidak termasuk dalam gambar ya, termasuk di program ini juga nanti ada area mill. Kemudian toolpad atau program pocket. Pocket itu kalian tahu bahasa Inggris itu ya, artinya adalah kantong ya. Kantong itu adalah pocket. Jadi membuat semacam lubang seperti kantong itu namanya programnya pocket ya. Kemudian ada sheet 2D ya,
ada juga program Roland ya, macam-macam dan masih banyak yang lain. Ini baru program yang Toolpad 2D ya. Kali ini kita hanya belajar di ranah Toolpad 2D, belum sampai 3D. Berikutnya post Toolpad. Nah, Toolpad tadi yang sudah kalian susun sesuaikan dengan prosesnya. Nanti post Toolpad akan kita lakukan, yaitu adalah proses pengubahan Toolpad atau lintasan alat potong menjadi kode-kode dan angka ke dalam suatu namanya. Nanti kalian tugasnya Toolpad yang sudah kalian susun diubah menjadi G-code, ya. Baru nanti yang berikutnya adalah mengubah file name. Nah, ini nanti filenya kalian ubah, karena kalau tidak dirubah nanti default. Default itu settingan bawaan komputer. Kalau sudah dirubah namanya, baru kalian di copy di flash disk. Ini termasuk caranya. Kalau kalian caranya ini salah, nanti di mesin akan bingung ya. Jadi harus tepat mengubah file name-nya, file name NC-nya. Nanti bentuk filenya adalah NC, dirubah sesuai dengan proses dan urutannya. Ya, baru kalian nanti di copy. Ya. Dikopikan ke flash disk. Berikutnya yang proses post Toolpad import program. Nah, ini sangat penting untuk mengimport program dari CAD. Pertama, pilih semua program yang akan diimport. Kemudian pilih post selected operation, dirubah jadi G1. Ini langkah-langkahnya. Kemudian muncul cross processing, pilih OK dan save. Dan rubah namanya. Tadi sudah ada caranya. Nah, program siap ditransfer ke mesin dengan bantuan flash disk atau WiFi. Ya. Atau juga dengan menggunakan kabel data bisa. Tapi yang untuk kali ini kita akan mengubah memindahkan dengan cara menggunakan flash disk. Flash disk sudah saya bagikan semua, sudah dapat semua ya flash disk ya. Ya. Nanti flash disk itu silakan digunakan untuk transfer programnya ke mesin. Ya. Paham sampai sini? Nah, untuk LKPD dan jobs sudah saya bagi. Berikutnya adalah saya akan bagikan untuk produknya. Untuk proses 1 nanti materialnya masih utuh. Di sini stok modelnya sudah sesuaikan dengan material yang digunakan, yaitu 105 panjangnya, kemudian 55 lebarnya, tebalnya 16 mili. Silakan kalian pilih Toolpad yang sesuai dengan untuk pembuatan proses 1 ini. Kelompok proses 1 mana? Oh ini ya. Proses 1. Kemudian proses 2. Kalau proses 2 berarti di sini sudah dikerjakan proses 1. Ya. Silakan proses 2-nya. Mana kelompoknya? 2 sedangkan nanti di keterangan proses 3. Ini ya, proses 3 ini sudah di proses 2 dan sudah di proses 1. Tinggal di proses 3 saja. Silakan. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, bisa mulai dikerjakan, disusun di code-nya. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sambil Pak Guru nilai tentang cara pengerjaan LKPD-nya. Jangan lupa nanti dipresentasikan di akhir setelah produk selesai. Oke, silakan mulai disusun programnya, dicek lagi Toolpad-nya, silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Boleh pindah, Mas bilang pindah ke sini. Mas itu 2 anak pindah ke sini. Satu kelompok, satu komputer buat 4 anaknya. Silakan dibuka programnya silakan dibuka. Kalau tidak tahu bisa tanyakan Pak Guru. Ya. Silakan didiskusikan dengan temannya ya, bagaimana. Kalau proses 1 pemasangan mungkin bebas ya, tapi kalau yang lain pemasangan harus tepat. Dilihat gambar di Toolpad-nya, kalau kalian salah pasang jelas kalian salah. Kekompakan juga ada, ya, di sini ada rubriknya.
Ya udah, silakan di bawah lagi. Ya silakan kelompok 1 silakan ke mesin. Jangan sampai salah urutan programnya ya, nanti bisa berakibat fatal kalau salah urutannya. Silakan dimasukkan. Yang masuk ukuran berapa totalnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sambil yang lain mendengarkan sambil mengerjakan KPI. Setelah kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arya Fajar Saputra, Abidian Tutlab, Bali Dermawan, Bilal Hakikat. Pada kali ini kami akan mempresentasikan yang tinggal di pemrograman proses 1 untuk mesin CNC ini. Dengan tujuan siswa dapat mengaplikasikan kos pemrograman proses 1 dari software pada pembuatan mesin CNC ini dengan tujuan. Oke, lihat produknya mana? Ya, ini hasil produk kelompok 1. Terima kasih. Silakan kembali ke selanjutnya. Selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 dulu. Kelompok 2 terakhir. Agar kami dari kelompok 3 dengan anggota Wijaya, Lesti Donadori, Hewan Terbaik Barok, Pasifik Adidian, import program proses 3, carry efisiensi milik dan siswa dapat mengaplikasikan program proses 3 dan menggambarkan pada pembuatan produk efisiensi milik alat dan bahan alat pilih dispo serta 2 tanah kolam juga Emil 20 16 6 4 Liruna 10 5 flash disk 6 alat dan aluminium box ukuran 16 dan ini dari 5 kerja 1 analisis gambar dan analisis sound dan alur proses dan dompet yang sesuai dengan proses 3 2 ukuran urutan dompet yang sesuai dengan proses 3 lakukan post full patch menjadi 6 kode yang dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman ya, yang tanya
Mindset apa Mas? Teman-teman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan kelompok 2 terakhir untuk di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mengklarifikasi program dari kami. Nama kelompok Wirawadari, Ahmad Ferdinand, Muhammad Ibrahim, Agung Dimas. Betul. Import program proses 2 camp untuk efisiensi ini. Tujuan siswa dapat mengaplikasikan import program proses 2 dari software camp pada program efisiensi ini dan alat dan bahan alat. Satu mesin milling master CMK 320. 2 sangat sorong 3 Enlin 6 4 Enlin 10 4 flash disk 6 paralel disk. Bahan aluminium poly ukuran 6 kali 55 kali 105. Alat kerja 1 analisis gambar kerja mengenai titik tol kerja kerja. Alur proses dan tempat yang sesuai dengan proses 2. Penyusunan urutan tempat yang sesuai dengan proses 2. 3. Lakukan tempat menjadi produknya. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Berikutnya Pak Guru akan mengadakan evaluasi karena berhubung waktunya sudah mulai habis. Pak Guru akan bagikan link Google Form. Silakan nanti dikerjakan di rumah masing-masing sebagai kerja individu di rumah. Nanti langsung saya cek di input di Google Form-nya. Saya kasih batas waktu sebelum besok ya, nanti setelah pulang ke rumah langsung dikerjakan ya Mas ya. Nanti jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Oke, berikutnya Pak Guru akan melakukan evaluasi sedikit kaitannya dengan pembelajaran tadi. Ya tadi hasilnya sudah cukup baik, beberapa anak sudah mulai bisa import programnya dengan baik. Walaupun ada beberapa yang ada kesalahan ataupun salah input dan seterusnya ya. Berikutnya untuk refleksi ya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini. Nah ya, ternyata menyenangkan sekali pelajaran CNC ya. Tidak seperti yang kalian bayangkan sebelumnya. Wah, ternyata CNC itu tidak sulit dan tidak menegangkan, ternyata asik ya. Berikutnya untuk 5R tadi sudah dibersihkan semua pastinya. Sudah ya. Kalau sudah ya, Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran berikutnya, yaitu nanti kaitannya dengan program yang lebih spesifik lagi kaitannya dengan program 3D ya. Kalau kita tadi pelajaran 2D programnya, untuk berikutnya yang 3D. Sampai sini ya. Ada ya, nanti jangan lupa untuk tesnya dikerjakan individunya. Untuk pelajaran hari ini saya rasa cukup. Kita akhiri, sebelumnya dikumpulkan dulu Mas untuk benda kerja dan laporannya ya. Ini 2 ya. Apa tidak? Nah, sorong dikumpulkan. Oke, berikutnya nanti akan Pak Guru cek lagi hasil KPD sama topiknya, sama tekniknya akan saya rekam, kemudian saya akan masukkan nilai di nilai kalian. Oke, karena waktu sudah cukup, saya akhiri berdoa dulu sebelum pulang. Ya Mas, dipimpin doa. Duduk siap, berat. Doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Ihsan bil-Husrin illa amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mulai ada lebih salam. Sebelumnya kita salam dulu. Ibar, ya. Ibar. Sudah. Bisa. Ibar apa? Silakan boleh meninggalkan ruangan. Jangan sampai ada yang ketinggalan HP. Silakan ruang yang penting satu-satu. Yang tidak tidak dilakukan kembali masuk saja.
Ya, sekarang ada berapa?